Hai semuanya, kembali lagi di Pakat 6, kembali lagi bersama gue Mega. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, hai, salam kenal, nama gue Mega. Buat kalian yang udah subscribe selama ini, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan hari ini gue ada video buat kalian, yaitu gue mau sedikit cerita tentang pengalaman gue di Jerman. Nah, seperti yang kalian udah lihat di judulnya atau di titel video ini, gue akan ngebahas tentang pengalaman berjilbab di Jerman. Entah itu dari segi pertemanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, karena ternyata banyak juga yang penasaran gimana sih orang Jerman tuh kalau ngeliat orang-orang yang pakai jilbab. Nah, sebelum kita mulai ke topik pembahasannya, gue akan ngasih backstory dulu sedikit. Jadi, tahun ini adalah tahun ke-9 gue merantau ke Jerman. Sekarang gue berdomisili di Berlin. Nah, dari tahun 2012 sampai tahun 2018 itu gue tinggal di satu kota kecil namanya Darmstadt. Di situ gue melakukan Studienkolleg dan juga menyelesaikan S1 gue. Nah, tapi gue baru pakai jilbab tuh sekitar akhir tahun 2014. Jadi sebenarnya memang terbilang baru ya pakai jilbab gitu. Nggak datang ke sini udah pakai jilbab, tapi setelah semester ketiga atau keempat gitu, gue lupa. Pokoknya akhir 2014. Gue inget banget kayaknya bulan-bulan Oktober deh, pokoknya menjelang akhir tahun. Nah, cerita backstory gimana gue pakai jilbab, kayaknya gue dulu pernah bikin videonya, nanti gue coba link di description box atau di sebelah kanan layar. Nah, jadi intinya gue pakai jilbab itu secara tiba-tiba. Jadi gue banyak merasakan insecurity saat pertama kali pakai jilbab, terutama kan gue masuk kelas di universitas kan gue nggak pakai jilbab, terus sekarang tiba-tiba ucuk-ucuk gue datang pakai jilbab. Gue nggak tahu akan responnya kayak gimana, gue nggak tahu juga nanti kan banyak dengar-dengar rumor ya kalau misalnya pakai jilbab tuh susah cari teman, susah cari kerja dan lain sebagainya. Itu bener-bener yang ada lah pasti insecurity itu terbesit gitu dalam otak. Nah, tapi pas pertama kali masuk ke kelas dengan menggunakan jilbab, ada sih beberapa pandangan aneh dari teman-teman ya kan. Tapi alhamdulillah nggak ada yang berlebihan, semuanya menerima gitu, semuanya baik-baik aja. Ada sih satu dua yang nanya, kok tiba-tiba dan lain sebagainya. Cuman nggak yang signifikan gitu, nggak yang nyakitin hati dan lain sebagainya. Nah, tapi pas mau ngelamar-ngelamar kerjaan di kerjaan sampingan gitu lah ya, karena waktu itu lagi butuh uang. Memang beberapa kali tuh dihadapkan dengan penolakan ya kan, karena misalnya waktu itu ada lowongan pekerjaan di salah satu fast food gitu ya, fast food chain di Jerman. Nah, dia bilang kalau misalnya mau kerja situ emang nggak boleh pakai jilbab, karena mungkin mereka peraturannya tuh jadi kalau setiap yang berhadapan langsung dengan customer itu nggak boleh ada atribut keagamaan gitu kali. Jadi waktu itu ditolak, padahal waktu itu lagi butuh banget uang untuk perpanjang visa. Jadi kebayang lah ya, intinya kayak wah, ketakutan ini tuh bener-bener ada gitu, bener-bener nyata gitu, bahwa gak semua tempat bisa menerima perempuan-perempuan pakai jilbab gitu. Waktu itu sempat down juga sih, kayak aduh, gimana nih kalau misalnya sampai nggak bisa dapet kerjaan, apa iya buka aja gitu kan, karena ini mendesak dan lain sebagainya. Waktu itu juga ditawarin kerjaan di salah satu pabrik chips gitu, pabrik pembuatan keripik ciki-ciki gitu. Terus di situ dibilangnya karena prosedur kesterilan tempat kerja ya kan, karena itu pabrik, jadi nggak boleh pakai jilbab, cuma bisa pakai hairnet sama baju yang disediakan mereka gitu. Itu sempat kepikiran juga mau buka aja kali ya kan, pakai hairnet juga, maksudnya nggak terlalu kelihatan gitu rambutnya. Itu benar-benar sempet yang ragu gitu, apakah gue buka sekarang ya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah ya, namanya Allah ya kan, mau menjaga umatnya, ada aja jalan keluar yang ditawarkan gitu untuk umatnya. Jadi alhamdulillah ketemu tempat kerja yang benar-benar ngebolehin pakai jilbab, dan pekerjaannya juga lebih enak gitu kan. Kalau di pabrik agak panas ya kan, ternyata dikasih tempat kerja yang lebih enak gitu. Maksudnya awalnya emang ragu sih apakah iya gitu bisa dapat kerjaan walaupun pakai jilbab gitu. Ternyata alhamdulillah bisa. Nah, sekarang balik lagi ke tema pertemanan kali. Jadi pas kuliah itu di Darmstadt memang nggak punya teman bule kali ya. Awalnya gue mikir kayaknya emang nggak ada yang mau deket sama gue gitu. Pertama gue orang asing, terus bahasa Jermannya juga bukan yang bagus-bagus banget. Terus abis itu ditambah lagi gue pakai jilbab gitu kan, jadi sempet insecure yang parah banget, dan itu kebawa sampai gue akhirnya mau masuk master. Nah, jadi di tahun 2018 itu kan gue pindah ke Berlin, yang notabene-nya gue sekarang pindah ke kota yang gue nggak pernah tahu sama sekali, yang gue nggak pernah kenal orang-orangnya juga, nggak punya temen deket, nggak punya lingkungan yang
pokoknya gue waktu itu kenal cuman Danu gitu kan. Jadi istilahnya gue mengulang semuanya, adaptasi dari nol lagi gitu, mencari teman dan lain sebagainya. Nah itu insecurity yang gue bawa dari Darmstadt, yang dimana gue tuh ngerasa kayaknya gue nggak punya teman karena gue berjilbab gitu. Itu kebawa akhirnya sampai gue pindah ke Berlin. Di situ gue stres banget, takut nggak bisa diterima sama masyarakat gitu kan ya. Terus kalau misalnya masyarakat Indo sih gue yakin yang terima-terima aja, karena jilbab kan bukan sesuatu hal yang aneh ya. Tapi untuk nanti pas S2 dan lain sebagainya, karena pas S1 itu gue teman-temannya banyak teman-teman Indo satu kelas, jadi gue masih merasa aman gitu, masih ada yang bisa diajak ngobrol. Nah ini gue S2 di tempat yang bener-bener gue nggak tahu siapa gitu, gue nggak tahu ada orang Indo enggak di situ dan lain sebagainya, jadi bener-bener panik banget gitu sebelum masuk S2. Nah terus alhamdulillah sebelum masuk master itu gue keterima kerja lagi-lagi di sebuah gudang gitu. Ini gue sempat ngebahas juga sih di podcast, kalau yang belum tahu gue sama Danu punya podcast, nanti ada linknya ada di bawah. Jadi gue sempat ngebahas tentang kerja-kerja part time selama kuliah. Salah satunya itu adalah di gudang suatu perusahaan yang menjual belikan konsol-konsol bekas kayak PS1, PS2, ada Nintendo, Sega dan lain sebagainya. Nah di situ sempat insecure juga, sempat yang diem banget gitu. Gue tipe orang yang pemalu gitu loh, kadang tuh harus di approach duluan. Agak sulit bagi gue untuk approach orang duluan gitu, dan so asik lah istilahnya, itu buat gue susah. Jadi butuh waktu agak lama, kayak sebulan 2 bulan pertama tuh gue yang keep quiet gitu di kantor. Terus akhirnya ngobrol lah sama salah satu pekerja di situ juga, dan dia bukan orang Indo gitu, dan notabene bule lah ya, walaupun dia bukan orang Jerman asli gitu. Dan akhirnya kita deket, dan ternyata dia juga nggak peduli amat gitu gue pakai jilbab atau enggak gitu. Dari situ udah mulai naik lah tuh rasa pede, udah nggak insecure lagi. Oh bisa nih punya temen bule walaupun pakai jilbab. Nah tapi di situ insecurity-nya masih entah kenapa ya, otak kita tuh sering banget ketika kita bahagia, dia tuh sering banget mensabotasi rasa bahagia itu. Terus mikir langsung, oh ya terang aja dia bisa relate sama lo karena dia tuh juga pendatang baru di sini, bukan orang Jerman asli, jadi dia ngerasain gimana rasanya beradaptasi dan lain sebagainya, makanya dia bisa nerima lo walaupun lo pakai jilbab gitu. Itu otak-otak jahat aja ya. Terus habis itu akhirnya gue keterima S2 dan gue mulai S2 kan. Nah di situ gue tahu ada beberapa pelajaran yang memang harus melakukan kerja kelompok. Di situ hari pertama masuk kan, hari pertama pembagian kelompok dong ya kan. Malam sebelumnya tuh kayak sampai nangis gitu, sampai panik banget gimana kalau misalnya nggak ada yang mau sama gue gitu, nggak mau ada yang kerja kelompok sama gue gitu, nggak ada yang bisa nerima dan lain sebagainya. Emang tendensinya gue tuh memang suka overthinking gitu, makanya nggak heran kalau misalnya gue sampai bereaksi seperti itu gitu. Nah terlebih lagi karena 90% dari siswa di kelas itu tuh Jerman semua gitu, dan para pendatangnya apalagi yang pakai jilbab tuh 1 atau 2 orang gitu ya kan. Jadi merasa banget beda dari yang lain. Dan terus akhirnya hari itulah tiba, di mana hari itu pasti bagi-bagi kelompok. Terus akhirnya gue punya strategi nih, oke kayaknya gue belum begitu pede kalau misalnya approach laki-laki langsung, walaupun mayoritas di kelas gue waktu itu laki-laki. Jadi gue incer salah satu perempuan yang menurut gue kayaknya nih mukanya friendly gitu ya kan, kayaknya bisa nih di approach gitu, walaupun sebenarnya dalam hati tuh gue deg-degan banget, karena di situ ya gimana ya, lagi-lagi kota baru gitu kan. Jadi di kelas itu juga karena di Berlin kan satu kota, jadi ada yang udah pernah kenal dari S1, ada yang udah pernah dari sekolah dan lain sebagainya. Jadi di situ gue benar-benar stranger. Terus gue berusaha oke nih, berani, harus bisa gitu kan. Harus bisa ngelupain diri gue yang gue tahu berbeda gitu dari dia, dari nationality, dari pakai jilbab dan lain sebagainya. Akhirnya gue kesampingkan itu dulu. Oke, gue pengen approach dia sebagai ya manusia gitu kan, manusia yang pengen punya teman. Terus akhirnya gue approach, lo udah ada grupnya belum, atau lo udah ada grupnya belum, karena gue tahu nih pelajaran ini harus ada grup penarbeit atau harus kerja kelompok, lu udah ada belum grupnya? Terus dia bilang, oh gue belum kok gitu. Terus gue nanya, kira kalau misalnya gue masuk kelompok lu gimana, boleh nggak gitu, kita bareng yuk gitu. Oh iya boleh gitu. Terus gue di situ langsung, ternyata semudah itu, ngerti gak sih, ternyata semudah itu lu bisa dapetin temen hanya dengan nanya gitu, lu mau nggak gitu. Gue saat itu udah mempersiapkan diri sih, in case dia bilang oh sorry gue udah ada temennya gitu. Tapi saat itu ya nothing tulus aja, karena memang harus ada kelompoknya gitu kan. Terus akhirnya udah, oh gue tenang banget, oke dia nerima gue gitu. Terus tiba-tiba ada satu cewek lain yang dia udah kenal dari kelas yang lain,
ternyata mereka tuh udah memang segrup. Nah terus habis itu karena untuk pelajaran ini butuh grupnya bertiga, terus akhirnya oh ya nih gue udah ada satu lagi dia juga mau ikut kerja kelompok, dan akhirnya kita bertiga cewek-cewek ini. Dan di situ gue ngerasa wah nih kayaknya ditunjukin Allah cara, maksudnya lu nggak usah khawatir deh, lu pasti ada aja cara untuk nyelesain S2 ini gitu, walaupun lu dengan penampilan yang berbeda, jilbab lu tuh bukan masalah gitu. Di situ gue seneng banget. Gimana ya, mungkin selama ini gue merasa insecure, oh orang-orang nggak mau temenan sama gue karena gue berjilbab. Di saat itu gue belum pernah mikir yang bisa jadi sebenarnya mereka mau gitu deket sama gue, mereka mau temenan sama gue, tapi gue yang nggak pernah membuka diri ke mereka gitu. Gue nggak pernah approach mereka, gue nggak berusaha nanya-nanya apa gitu ke mereka, basa-basi dan sebagainya tuh gue nggak pernah. Dulu waktu S1 gue selalu bergaul sama orang-orang Indo, jadi gue mikirnya orang bule yang nggak mau approach gue, padahal ya dia ngelihat gue selalu main sama orang Indo dan lain sebagainya, jadi mungkin dia pun sungkan gitu untuk approach duluan. Jadi saat ini gue berusaha, oke, lu udah buat kesalahan nih, lu nggak pernah approach bule sebelumnya waktu S1, sekarang gue mau coba, lu coba deh approach gitu, basa-basi apa, tanya-tanya apalah, basa-basi pokoknya, tanya apapun yang bisa jadi conversation gitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu ternyata suasananya mencair gitu, kita saling kasih informasi, saling bantu di kelas dan ngobrol, bercanda, ketawa-tawa. Di situ gue merasa pakai jilbab tuh bukan masalah gitu loh, ngerti gak sih? Pakai jilbab tuh sebenarnya mungkin masalahnya tuh bukan di jilbab tapi di elonya yang mungkin nggak mau usaha untuk approach atau gimana. Pokoknya prinsipnya selama lo baik, selama lo bisa membantu sesama, pasti ada ya kok yang mau temenan sama lo gitu, walaupun lo pakai jilbab. Nah lebih terharunya lagi, bahkan teman-teman gue ini nggak gimana ya, nggak tersinggung atau nggak yang kayak ih apa sih gitu ketika gue mau izin sholat. Mereka yang oh ya udah silakan aja gitu. Paling mungkin mereka nanya kenapa lo nggak boleh makan babi misalnya, atau lo kenapa nggak boleh minum alkohol, tapi mereka nggak pernah yang kalau pakai jilbab sih itu kan oppressing dan lain sebagainya. Gue udah mempersiapkan diri jika suatu saat mereka nanya kayak gitu, tapi ternyata enggak, alhamdulillah. Nah di situ gue ngerti bahwa ada mungkin beberapa prinsip gue yang mereka nggak bisa terima, seperti halnya gue mungkin nggak bisa menerima semua prinsip yang mereka pegang gitu ya, tapi mereka menghargai prinsip-prinsip yang gue pegang, and I love it so much gitu. Gue bersyukur banget ditemukan sama orang-orang yang baik gitu, yang pokoknya intinya mereka respect atau menghargai apa yang gue percayai, prinsip-prinsip gue, dan selama kita nggak, dan itu nggak menjadikan kita berantem dan lain sebagainya, emang perbedaan tuh bukan untuk diperdebatkan gitu sih. Dan dari pertemanan ini gue juga akhirnya sadar bahwa sebenarnya orang bule itu bukannya superior banget, mereka juga punya kekurangan, punya kelebihan, mereka juga insecure kayak gitu loh. Jadi selama ini mungkin mental inferior gitu ya, merasa orang Indo tuh beda level sama orang bule, kita merasa kita tuh lebih rendah dari orang bule. Itu tuh perasaan kayak gitu masih ada tertanam dari diri gue, apalagi pakai jilbab gitu kan ya, dimana ada aja lah orang-orang yang gak ngerti atau gak bisa nerima prinsip-prinsip Islam gitu kan. Terus di situ gue merasa makin insecure udah sama pendatang terus pakai jilbab ya kan. Jadi insecure itu pasti ada. Dari pertemanan itu gue diingatkan bahwa ya kita semua sama manusia, punya insecurity, punya kelebihan kekurangan masing-masing, dan kita nggak bisa ngerasa lebih rendah dari mereka hanya karena mereka berkulit putih atau orang Eropa kayak gitu. Terus insecure selanjutnya adalah di lingkungan kerja juga. Jadi gue keterima di salah satu startup company gitu di Berlin, terus gue sempet lagi-lagi insecure akan diterima atau enggak di lingkungan kerja gitu kan ya, karena kan lingkungan kerja usianya udah mulai beda, ada yang udah tua banget, ada yang masih muda banget, dari etnisiti yang berbeda-beda, dan gue juga nggak tahu apa di situ kebanyakan orang Jerman atau enggak kayak gitu-gitu kan. Jadi pas hari pertama tuh hari terberat untuk gue mencoba mencari strategi gimana nih biar gue bisa fit in tanpa gue melepas prinsip-prinsip yang gue pegang gitu. Terus akhirnya gue pokoknya megang prinsip bahwa selama lo baik, selama lo juga ada usaha untuk approach orang, atau lo mengapresiasi apa yang mereka bilang ke lo, atau misalnya lo menyisihkan waktu untuk mendengarkan ketika mereka pengen cerita dan lain sebagainya, open lah intinya dengan
pokok pembicaraan apapun, nah itu merupakan salah satu bentuk strategi untuk bisa fit in gitu. Karena sebenarnya masih banyak hal tentu saja yang bisa dibicarakan selain memperdebatkan kenapa gue pakai jilbab atau enggak gitu kan. Ternyata mereka juga orangnya asik-asik aja, dan bahkan mereka mengerti ketika gue harus sholat, atau ketika gue nanya, gue kira-kira bisa sholat di mana ya. Gue nggak nyangka ternyata mereka nunjukin dengan sangat ramahnya, dengan sangat baiknya gitu. Terus ketika gue nolak minum alkohol pun mereka, oh ya oke, nggak apa-apa kok gitu. Jadi selama kita open, jujur kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu, mereka juga sebenarnya ya nggak bisa nggak bisa, lu cupu banget sih masa yang nggak minum alkohol kayak gitu. Alhamdulillahnya enggak gitu, mereka semua baik. Tentu saja godaan untuk buka kerudung tuh ada aja ya kan, bisa datang kapan aja, karena itu yang namanya juga setan menggoda gitu kan ya. Bisa bikin kita insecure, dibisikin, lo kalau pakai jilbab lo nggak bakal punya teman, lo kalau pakai jilbab susah dapat kerjaan. Tapi so far alhamdulillah ada aja jalan Allah untuk menunjukkan bahwa lo tenang aja gitu. Jilbab tuh bukan masalah rezeki, pekerjaan, ataupun jodoh, bertemu teman yang baik, atau ketemu lingkungan yang suportif, itu biar Allah yang ngatur gitu. Kita cuma bisa berusaha sebaik mungkin, kita luruskan niat gitu kan. Kita pakai jilbab ya niatnya untuk beribadah gitu kan, untuk mengabdi kepada Allah gitu kan. Insya Allah tahu maksud kita pakai jilbab tuh apa, niatnya baik gitu. Insya Allah juga akan dibantu sama Allah biar dilancarkan terus. Tapi nggak menutup kemungkinan bahkan ada cobaan-cobaan lain. Misalnya ada aja orang yang jahat, yang misalnya memandang orang yang pakai jilbab sebelah mata dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dipungkiri, masih aja ada orang-orang yang close minded kayak gitu ya kan. Nah tapi itu adalah masalah mereka gitu, bukan masalah gue. Kan urusan kita ya cuma sama Allah aja gitu kan. Lagi-lagi kita nggak bisa kontrol perlakuan orang ke kita, tapi yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita terhadap masalah tersebut gitu kan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa misalnya perempuan-perempuan yang pakai jilbab, selain kita membawa nama Indonesia, kita juga membawa nama Islam gitu. Kita menjadi ambasador akan agama kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita tetap sebisa mungkin ya, ini idealnya ya, kita tetap baik gitu. Jangan bereaksi terlalu berlebihan, karena lagi-lagi karena mungkin mereka emang nggak tahu Islam itu sebenarnya indah, Islam itu sebenarnya cantik dan penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan ya intinya agama yang baik lah ya. Mereka mungkin nggak tahu aja, mereka mungkin nggak pernah ada edukasinya gitu. Ketika kita sebagai ambasador agama kita terus bereaksi yang berlebihan, malah jahat ke mereka, mungkin mereka makin mikirnya, oh emang iya terbukti Islam tuh kayak gitu. Tapi kita tuh jangan kayak gitu. Sebisa mungkin ya, gue tahu sih emosi tuh kadang nggak bisa dikontrol gitu, cuman sebisa mungkin gitu biar mereka terbuka sedikit demi sedikit mata batinnya sama mata hatinya ya kan. Mata batin mantar bisa mata hatinya, biar mereka tuh sadar, oh dia tuh juga manusia juga gitu, cuman beda agama aja. Maksudnya nggak berarti orang Islam itu ya jahat atau bodoh dan lain sebagainya. Justru kita harus membuktikan kebalikannya, orang Islam tuh juga bisa berkarya, bisa berprestasi, atau pokoknya bisa banyak bakatnya lah, banyak potensi yang bisa kita tawarkan untuk dunia ini gitu, bisa membawa kebaikan dan manfaat juga. Nah jadi intinya kuatin niat kita, insya Allah ini kita pakai jilbab buat Allah, dan kita harus percaya bahwa misalnya kita gak ditemenin sama salah satu circle, atau kita gak diterima pekerjaan karena kita pakai jilbab, mungkin sama Allah juga udah lu jangan masuk situ, itu tuh lingkungan toksik gitu, lu tuh gak baik buat lu. Nah ini gue kasih sesuatu yang lebih baik gitu kan, karena apa yang kita mau belum tentu baik gitu menurut Allah, tapi yang menurut Allah baik tuh udah pasti buat kita tuh yang terbaik gitu. Kita emang butuh itu gitu. Harus ini aja sih, harus pintar-pintar membaca situasi. Kalau misalnya emang Allah belum mengizinkan kita masuk perusahaan tertentu atau masuk circle tertentu, mungkin ya emang itu caranya Allah untuk menjaga kita, menjaga iman kita gitu. Buat sister-sister nih yang pakai jilbab, sesama muslimah, sesama saudara muslim gitu kan ya, kita harus saling menguatkan. Gue tahu banget rasanya tergoda untuk lepas jilbab, gue tahu banget. Gue juga bukan yang sempurna, jilbab gue juga mungkin belum sempurna, tapi semoga kita terus belajar. Terus kita saling menguatkan antara sister-sister yang lain juga gitu, biar kita bisa menghadapi ini bersama-sama. Nah intinya gue mau bikin video ini buat kali aja di luar sana ada yang lagi galau gitu, merasa
aduh kayak gue nggak punya temen nih gara-gara pakai jilbab, atau aduh kayaknya gue nggak dapet kerjaan karena nggak pakai jilbab. Maksudnya gue mencoba memberikan sharing pengalaman gue bahwa sebenarnya selama kita usaha pasti ada aja jalannya gitu. Jadi semoga yang lagi galau sekarang hatinya makin terjawab beberapa pertanyaannya gitu kan, atau mungkin sister-sister yang lain punya pengalaman-pengalaman berjilbab gitu, mungkin di Indonesia atau juga di luar negeri, di kota lain atau di negara lain, bisa langsung komen atau ceritain pengalaman kalian di komen di bawah ini, gimana struggle kalian di bidang pertemanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bisa langsung cerita aja di kolom komentar di bawah ini. Oh ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan setiap gue upload video baru. Dan gue upload video baru tuh setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.